Jemaat Tuhan, silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya yang besar atas kita. Bernyanyilah orang percaya, bergemar dan gembira terus, dan Kristus tetap bercahaya di dalam berita kudus. Berbakti dengan bersedia, kita ikut cahaya terang, penuh bersyukur pada Dia yang oleh salibnya menang. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang maha baik, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami juga mau mengucap syukur dalam segala keadaan, karena kami tahu bahwa dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami, tidak ada satupun yang terjadi di luar perhitungan-Mu, termasuk pada saat situasi kondisi pandemik saat ini ya Tuhan Yesus. Kami tetap selalu ingin rindu untuk datang beribadah kepada-Mu, meskipun lewat secara virtual ini ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami sekalian, berkati pelayan firman, Diakon Merlin Tapari, di Turgos, dan semua para kru yang akan membuat video virtual ini, sehingga kami boleh menyajikan suatu berkat untuk jemaat yang lainnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita akan bermazmur berbarlasan yang terambil dari Mazmur 112 ayat 1 sampai dengan 9. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan berkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman. Yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu, serta sejahtera ditambahkan padamu. Janganlah kiranya kasih dan setia serta kebajikan meninggalkanmu. Tuliskanlah itu dalam hatimu, serta kalungkan itu pada lehermu. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu, serta sejahtera ditambahkan padamu. Percayalah pada
pada Tuhanmu dan jangan kau bersandar pada pengertianmu. Dan akui Dia dalam lakumu, maka jalanmu akan diluruskannya. Hai, dengarlah anakku, didikan yang diberikan orang tuamu. Karena panjang umurmu serta sejahtera ditambahkan padamu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan perenungannya. Kita akan menyiapkan bacaan kita yang terambil dari Amsal 23, ayatnya yang ke-24 sampai ke-26. Sebelum kita membaca bacaan kita pada malam hari ini dan merenungkannya, mari Bapak Ibu kita bersama-sama memberikan hati kepada Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon bimbingan dari Roh Kudus. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kalau sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, kiranya Bapa di sorga memperlengkapi setiap hati kami. Buka hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh menerima apa yang menjadi renungan pada malam hari ini Tuhan. Pimpin juga hamba-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu ini yang penuh dengan kekurangan, yang akan menyampaikan kabar kebenaran firman-Mu bagi jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, semua yang hamba boleh sampaikan asalnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kami boleh membaca dan merenungkan firman ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdiri untuk membaca firman Tuhan pada malam hari ini. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu sekalian. Bacaan malam hari ini dari Amsal 23 ayatnya yang ke-24 sampai ke-26. Amsal 23 ayat 24 sampai 26 yang menyatakan, ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak. Yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersukacita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersukacita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Hai anakku, berikanlah hatimu kepadaku, biarlah matamu senang dengan jalan-jalanku. Demikian pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, saya diberi kesempatan pada malam hari ini untuk melayani ibadah rumah tangga secara virtual. Biasanya berinteraksi dengan jemaat dengan jarak dekat, tapi sekarang hanya sebatas dari lensa kamera saja, tapi biarlah itu tidak mengurangi ibadah kita pada malam hari ini, kekusyukan ibadah kita pada malam hari ini. Ya Bapak Ibu, puji Tuhan ya, kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah sampai detik ini. Meskipun dalam keterbatasan, jarak dan lain sebagainya. Saya berdoa kita sekalian dalam keadaan sehat dan selalu sukacita di tengah-tengah pergumulan yang saat ini kita hadapi bersama-sama. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perenungan kita pada malam hari ini yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, dari kitab Amsal, berbicara mengenai kitab Amsal ini, mungkin pasti kita tahu ya Bapak Ibu ya, atau banyak mengenal ayat-ayat di dalamnya yang menjadi kesukaan, yang menjadi ayat emas bagi beberapa orang mungkin ada. Dan yang Amsal ini memberikan penguatan dalam kehidupan.
Jadi kitab Amsal ini sebagian besar banyak ditulis oleh Raja Salomo. Kitab ini kitab yang berisi ucapan ringkas dan nasihat perilaku yang mendidik orang-orang muda. Banyak sekali pelajaran yang bisa diambil dalam kehidupan seseorang untuk menjalani hidup. Kita lihat banyak saran dan nasihat untuk cara hidup yang baik itu seperti apa. Dan kitab Amsal ini berbicara seputar hikmat, didikan, perilaku yang akhirnya mengarah kepada hidup takut akan Tuhan, di mana di dalamnya asas-asas kehidupan dijalankan dengan hikmat dan rasa takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, masuk dalam pasal dan ayat bacaan kita pada petang hari ini yang diambil dari Amsal pasal 23 ini termasuk dalam amsal-amsal orang bijak. Kita mau masuk lebih dalam lagi ke dalam bacaannya di ayat yang ke-24 sampai ke-25. Di situ dikatakan ayah seorang yang benar akan bersorak-sorak, yang memperanakan orang-orang yang bijak akan bersuka cita karena dia. Biarlah ayahmu dan ibumu bersuka cita, biarlah beria-ria dia yang melahirkan engkau. Nah, dalam kehidupan mengenai bacaan ini, dalam kehidupan masyarakat Israel kuno pada saat itu, kehidupan orang tua itu sangat bergantung dari perilaku kehidupan anak-anaknya. Orang tua yang anaknya benar dan bijak tentu berbahagia dan bersuka cita karena puas melihat anak-anaknya memiliki nama baik, reputasi yang baik seperti itu. Bijak dan benar dalam hal ini adalah anak-anak memiliki pertimbangan pengetahuan dalam menyikapi kehidupan serta bisa berlaku hidup jujur dan benar. Dan orang tua yang benar tentu sangat mengharapkan anaknya mengikuti langkah dan contoh kehidupan yang bijaksana dari mereka, termasuk di dalamnya menghormati akan Tuhan Allah. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, pertanyaannya untuk direnungkan bersama, sudahkah kita menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kita? Setiap orang tua pasti mengharapkan hal yang terbaik terjadi dalam kehidupan anak-anaknya. Saya belum menjadi orang tua, tapi saya percaya orang tua saya juga berharap yang seperti itu bagi kepada anak-anaknya. Dan orang tua akan merasakan sukacita jika anak-anak memiliki hati yang bijaksana. Kalau kita melihat tema yang diberikan dalam Sabda Bina Umat pada malam hari ini adalah sukacita orang tua. Dan seperti itu tadi, orang tua akan merasa sukacita jika anak-anak memiliki hati yang bijaksana. Bapak Ibu yang terkasih, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, merasa bangga tidak harus selalu tentang kepintaran, wajah yang rupawan, kekayaan. Misalnya saja orang tua yang terlalu berbangga atas ketampanan, kecantikan, kemapanan, dan hal sebagainya, itu bukan berarti tidak boleh ya orang tua berbangga. Boleh saja orang tua berbangga atas hal itu. Tetapi belum tentu dengan kriteria yang seperti itu seorang anak bisa hidup bijaksana. Jadi justru mungkin kebalikannya. Jika terlalu membanggakan, maka hal itu jatuhnya malah menyombongkan diri. Menyombongkan diri dan berujung pada kesia-siaan. Jadi maksudnya boleh saja orang tua tentu sukacita sekali melihat anaknya yang cantik-cantik, tampan-tampan, pintar, mapan, dan lain sebagainya.
yang membanggakan orang tuanya, tetapi orang tua akan lebih sangat berbangga hati jika anak-anaknya itu selain memiliki kriteria itu mereka juga memiliki hati yang bijaksana. Dan sukacita orang tua adalah jika anak-anaknya itu tadi mau mendengarkan didikan dan teladan yang mereka ajarkan. Memberikan teladan dan didikan adalah peran orang tua yang sangat mendasar. Di dalamnya kita kenal lebih spesifik lagi adalah keluarga. Keluarga inti di mana terdapat ayah, ibu, mama, papa, mami, papi, dan lain sebagainya. Orang tua itu sendiri. Keluarga adalah salah satu lingkungan utama pembentukan karakter anak. Untuk memiliki budi pekerti yang baik, orang tua wajib memiliki tugas dan tanggung jawab menanamkan nilai-nilai hidup dalam pengajaran maupun keteladanan tingkah laku. Karena pola hidup anak akan kembali lagi pada pola hidup yang dilakukan oleh orang tuanya. Karena pada dasarnya, orang tua menjadi teladan terdekat bagi anak. Mendidik anak bukanlah perkara yang mudah, apalagi di era saat ini ya Bapak Ibu. Segala sesuatu bisa diperoleh dengan mudah, dengan instan, baik itu ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, amat sangat mudah sekali. Tapi justru disitulah orang tua ditantang untuk bagaimana memberikan pengajaran dan teladan yang baik bagi anak. Anak-anak saat ini ya, kadang-kadang juga kalau dinasehati untuk jangan begini, jangan begitulah. Contoh saja misalnya tidak dilarang untuk jangan melakukan hal ini, tapi kadang anak-anak itu juga bisa berargumen balik dengan orang tuanya ya Bapak Ibu ya. Bisa berargumen balik dan bertanya kenapa tidak boleh, kenapa kok itu dilarang, kenapa begitu dan begini. Malah ada juga kadang-kadang yang jadinya anak-anak malah menasehati orang tuanya. Nah, begitu. Dan ada lagi juga hal yang menjadi kendala juga terkadang karena terlalu sayangnya seorang orang tua kepada anak-anaknya, mereka justru merasa bersalah jika mendidik anak terlalu keras dan kadang sampai harus mentolerir apa yang dilakukan anak. Padahal misalnya yang dilakukan itu salah dengan alasan orang tua takut membuat anak itu tersakiti perasaannya dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu, jika hal demikian yang dilakukan oleh orang tua itu justru membuat anak itu sendiri jatuh dalam kejatuhannya. Justru tidak menolong anak itu, tapi malah membuat mereka menjerumuskan mereka untuk semakin berbuat salah. Seperti itu. Orang tua harus bisa menasehati anak saat mereka melakukan kesalahan. Dan ada saatnya juga orang tua mengapresiasi sang anak jika memang anak itu patut untuk diapresiasi. Jadi kita harus bisa, ada saatnya kita menasehati dan mendidik anak harus seperti apa, tapi ada saatnya juga kita juga mengapresiasi kalau mereka melakukan hal yang benar. Nah, ayat 24 dan ke-25 tadi mau membicarakan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di ayat yang ke-26. Di ayat ke-26 ini ditujukan untuk anak-anak, ini bagi anak-anak. Dan seruan yang serius untuk anak memberikan hati kepada pengajaran yang diberikan orang tua adalah hal yang mendasar. Setiap anak harus dengan kesungguhan untuk mau mendengarkan nasihat dan didikan orang tua. Bahkan dalam hukum Taurat pun telah disebutkan untuk menghormati orang tua. Ya kan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu.
Jadi di situ termasuk di dalamnya nasihat dan didikan yang diberikan oleh orang tua. Menerima didikan berarti anak memberikan diri untuk diajar dan dibentuk. Anak menjadi tempat orang tua bergantung pada masa tua nanti. Tapi kadangkala yang terjadi justru kebalikannya. Banyak ya contoh-contoh yang terjadi justru membuat kita malah mengelus dada, malah merasa iba dan kasihan, malah merasa kenapa seperti itu, di mana anak yang seharusnya menjadi tempat bergantung orang tua justru berbuat kebalikan. Ya banyak kejadian juga anak yang berani mempidanakan orang tuanya, padahal orang tuanya juga tidak melakukan hal yang melakukan kesalahan sesuatu yang serius, tapi ada karena perebutan harta warisan bahkan sampai memperkarakan orang tuanya. Kemudian ada juga dengan alasan sebagai seorang anak yang sudah mapan tidak punya waktu untuk tinggal bersama orang tuanya, demi kebaikan katanya, menurut mereka demi kebaikan mereka menitipkan orang tuanya ke panti jompo seperti itu. Mereka menitip di sana mereka pasti akan dilayani dengan lebih baik. Padahal sebetulnya kalau kita masih punya kesempatan tinggal bersama-sama dengan orang tua, maksudnya orang tua masih diberikan kesempatan tinggal bersama kita, seharusnya dengan sukacita ya kita menjaga dan merawatnya. Karena kita belum menjadi seperti mereka, mereka sudah pernah menjadi seperti kita, dan pasti orang tua dengan diperhatikan saja mereka sudah sangat senang. Dan Bapak Ibu, itulah tadi contoh-contoh yang cukup membuat kita mengelus dada, merasa iba dan merasa kasihan. Didikan dan nasihat yang baik diberikan orang tua harusnya dijadikan pegangan dan diterima positif sebagai nilai-nilai kehidupan yang akan membentuk kita berproses dan dapat menempatkan diri kita secara sosial dan berelasi dalam kehidupan dengan lingkungan sekitar. Jadi, bacaan perenungan kita pada malam hari ini dapat disimpulkan, orang tua mendidik anak dengan dasar hikmat takut akan Tuhan. Dan anak-anak menerima didikan orang tua dengan dasar juga hikmat takut akan Tuhan. Jadi yang diperlukan di sini baik sebagai seorang orang tua, baik sebagai seorang anak, kita harus memiliki hikmat takut akan Tuhan itu. Sehingga sumber hikmat yang adalah Tuhan itu sendiri yang nantinya akan ikut berperan serta dalam kehidupan kita sebagai orang tua dan sebagai anak untuk membentuk keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi contoh serta teladan dimanapun keluarga itu berada. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi anak-anak, siapa yang mengasihi orang tuanya, hidup berhikmat dalam Tuhan, mendatangkan sukacita bagi orang tua dan bagi orang-orang di sekelilingnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia.
Bapak Ibu, mari kita bersama-sama satukan hati kita naikkan doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk penyertaan-Mu dalam pembacaan dan perenungan firman pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, kami sebagai anak-anak-Mu, kami boleh menyukakan hati-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Ajar kami sebagai orang tua untuk bisa mendidik, menasehati, dan memberi teladan yang baik bagi anak-anak kami Tuhan. Kami sebagai anak-anak, ajar kami untuk bisa meneladani dan menerima didikan yang sudah orang tua kami berikan sebagai pegangan untuk bekal kami menjalani kehidupan Tuhan. Dan untuk semuanya itu Tuhan, kiranya hikmat-Mu menyertai kami sebagai orang tua dan kami juga sebagai anak, sehingga kami boleh melakukan itu dengan baik dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar pada petang hari ini Tuhan, menguatkan setiap kami, dan kami boleh melaksanakannya dengan seturut kehendak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang terkasih, pada malam hari ini pun kami bersama-sama berdoa syafaat, menyatukan hati dan pikiran kami, memohon kepadamu Tuhan di dalam doa. Kami berdoa pada saat ini untuk kondisi pergumulan yang kami hadapi bersama-sama. Semua orang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia, dengan adanya pandemi COVID-19 Tuhan. Tuhan tahu apa yang terjadi akibat dari pandemi COVID ini Tuhan. Tapi biarlah Tuhan Yesus, kami tetap menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Ajar kami untuk tetap bersukacita, ajar kami untuk tetap bersyukur Tuhan, meskipun kami harus menjalani kehidupan pergumulan di tengah-tengah kehidupan ini Tuhan, yang kami rasa cukup berat Tuhan. Kami harus memasuki era kehidupan new normal, di mana kebiasaan-kebiasaan yang sering kami lakukan, kami harus tinggalkan Tuhan. Dan kami harus menyatu dengan kebiasaan kehidupan yang baru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan, sekalipun pandemi ini ada di tengah-tengah kami, dan itu nyata Tuhan, kami tetap percaya Tuhan tetap menyertai kami. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini terbaring lemah, terbaring sakit karena terpapar oleh virus COVID-19 ini Tuhan. Kiranya Engkau memberi mereka kesembuhan, Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan mereka sukacita dalam menghadapi pergumulan ini Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap makanan, minuman, obat-obatan, asupan gizi yang masuk dalam tubuh mereka untuk melawan penyakit ini Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, mereka tetap mengandalkan Engkau untuk menyembuhkan setiap penyakit mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk para tenaga medis yang Tuhan pakai untuk ikut berperan serta dalam menanggulangi penyebaran COVID-19 ini Tuhan Yesus. Mereka yang ada di rumah-rumah sakit, di puskesmas, di tempat perawatan, dimanapun Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap menyertai mereka. Berikan mereka ketahanan tubuh yang fit, sehingga mereka dapat melayani semua pasien-pasien yang ada Tuhan dengan sukacita. Tuhan Yesus, kiranya Engkau juga berjalan bersama-sama mereka, tutup bungkus mereka dengan darah-Mu yang kudus ya Bapa, agar mereka juga tidak terserang oleh sakit penyakit apapun juga Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan, dengan ilmu pengetahuan yang boleh mereka terima, mereka boleh terapkan untuk membantu sesama mereka, menyembuhkan orang-orang yang sakit karena pandemi ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa agar
wabah ini boleh segera berakhir di muka bumi ini. Untuk mereka yang saat ini sedang berjuang mencari vaksin virus COVID-19 ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati Tuhan setiap temuan-temuan yang saat ini mereka sedang dalami untuk menghasilkan vaksin. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi sehingga vaksin tersebut Tuhan bisa segera didistribusikan untuk penyembuhan penyakit ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi para jemaat-Mu yang juga mengalami akibat dari mengalami hal-hal yang mengganggu akibat wabah ini Tuhan, baik itu secara ekonomi, pekerjaan, sosial, dan lain sebagainya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memulihkan setiap kami dan izinkan kami Tuhan untuk tetap mengandalkan Engkau melewati hari-hari di tengah pandemi ini Tuhan. Kami berdoa juga bagi gereja-Mu ya Bapa, yang boleh Engkau tempatkan di tengah-tengah masyarakat ini Tuhan, GPIB Hosea, dengan segala pelayanan yang ada Tuhan, dengan segala program-program yang ada di dalamnya Bapa, biarlah kami boleh tetap melaksanakan setiap penata layanan dan juga program-program yang sudah kami susun di dalamnya Tuhan di tengah-tengah pandemi ini dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan, sehingga Tuhan Engkau tetap senantiasa menyertai setiap pelayanan kami yang tergabung dalam pelayanan dalam lingkup presbiter, pendeta, penatua, dan diaken, kami yang tergabung dalam pelkat-pelkat, pengurus pelkat, pengurus komisi, panitia-panitia, karyawan kantor, dan para pelayan-pelayan PA, PT, Tuhan Yesus, Engkau juga memberkati penata layanan kami Tuhan. Di tengah keterbatasan kami, biarlah Tuhan Yesus sendiri yang masih dengan sukacita memakai kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lewat setiap apapun yang bisa kami lakukan Tuhan. Tuhan memberkati gereja kami Tuhan, agar boleh menjadi kesaksian dimanapun gereja ini berada Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan juga jemaat-jemaat yang ada di dalamnya ya Bapa, ke dalam tangan pengasihan-Mu, tilik masing-masing keluarga jemaat GPIB Hosea, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang bergumul, bagi mereka yang berduka, Tuhan datang, Tuhan hibur, dan Tuhan sembuhkan. Bagi yang bersuka cita Tuhan, Tuhan juga tetap biarlah mereka tetap menyerahkan sukacita mereka ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruh warga jemaat GPIB Hosea ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah perlindungan yang hanya daripada-Mu yang senantiasa menyertai setiap langkah kami untuk menjalani kehidupan hari lepas hari Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Bapa, bagi para pemerintahan yang ada dari pusat sampai pada daerah-daerah dan yang terkecil sekalipun Tuhan, kiranya Engkau memberikan hikmat bagi mereka Tuhan, di tengah-tengah kondisi bangsa yang saat ini juga banyak pergumulan, selain pergumulan pandemi ini maupun pergumulan ketahanan sosial, ketahanan negara yang lain ya Bapak. Kiranya Engkau tetap memberikan hikmat bagi para pemimpin-pemimpin bangsa untuk mereka boleh melakukan hal yang terbaik, mengambil keputusan-keputusan yang terbaik yang hanya daripada-Mu untuk kesejahteraan masyarakat di dalamnya ya Bapak. Tuhan memberkati, berikan kesehatan juga bagi para pemerintahan yang ada, bagi mereka yang pemangku-pemangku jabatan yang ada Tuhan untuk menjalani kehidupan di tengah-tengah kondisi bangsa yang saat ini sedang terjadi. Biarlah Tuhan Yesus, Engkau senantiasa menyertai, memberkati bangsa dan negara ini, baik secara sosial, politik, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya ya Bapa. Engkau tetap turun tangan di dalamnya, Engkau menyertai dan memberkati agar negara ini boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan
seturut dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa, segala pergumulan yang saat ini pun kami alami Tuhan, baik pribadi maupun secara keluarga, kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kami kesehatan, Tuhan memberikan kami kondisi badan yang fit, Tuhan memberkati setiap aktivitas pekerjaan yang kami lakukan, Tuhan memberkati setiap apapun yang akan kami kerjakan esok hari maupun hari-hari ke depan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, biarlah doa syafaat kami yang jauh dari sempurna ini Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui persembahan guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaannya, kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Teruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergema, janganlah terkebur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan syukur kita secara bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan yang Engkau beri, sehingga kami dimampukan untuk memberikan persembahan kasih kami. Berkenanlah Engkau menerimanya menjadi berkat bagi pelayanan damai sejahtera. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita masuk dalam amanat pengutusan. Mari kita berdiri. Kita akan menyanyikan kidung pujian dari Kidung Jemaat 413, baitnya yang pertama dan kedua. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jalan seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh, bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat.
Sekarang, Bapak Ibu, mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.